Haleluya, Shalom, kasih Yesus menyertai sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Syukur puji Tuhan, pada kali ini dapat memberikan sedikit perkongsian firman Tuhan. Dan pada kali ini saya ingin memberikan sedikit pencerahan tentang raksasa di bumi ini. Apakah benar ada raksasa di bumi ini? Jangan memberi tafsiran yang terburu-buru. Jangan membuat andaian sendiri. Biasanya persoalan ini terjadi setelah membaca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4? Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Langsung orang bertanya, benarkah ada raksasa di bumi ini? Sekurang-kurangnya pernah wujud berjuta-juta atau sekian lama sebelumnya. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat bagus, dan saya kira menjadi pertanyaan banyak orang. Dalam pelayanan beberapa kali saya telah bertemu dengan orang yang bertanya soalan seperti ini. Benarkah ada raksasa di dalam Alkitab? Mari kita perhalusi ayat di dalam kitab Kejadian tadi. Siapakah orang-orang raksasa di dalam ayat tadi? Dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Kalau menurut perkataan asalnya, raksasa di situ itu ialah dalam kata Ibrani Nephilim. Tetapi ada terjemahan lain yang menggunakan giants. Mereka gunakan terjemahan itu untuk menunjukkan tubuh badan yang besar. Pada pendapat saya, kalau sekiranya ia merujuk kepada tubuh badan yang besar pun tidak bermasalah, karena memang ada orang-orang di zaman itu yang disebut raksasa karena ukuran tubuh badannya yang besar. Seperti dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 33. Kami melihat orang-orang Nephilim di sana, keturunan Enak. Kami kelihatan seperti belalang dalam mata kami sendiri, dan kami kelihatan sama bagi mereka. Walaupun keturunan Enak itu dikatakan raksasa karena badan yang besar dan tinggi, tapi mereka masih tetap manusia dan masih dapat dikalahkan. Tetapi kembali kepada konteks dalam Kejadian pasal 6, ini adalah menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi ada baiknya menurut erti kata asli Nephilim, yaitu perkataan ini sebenarnya berasal dari kata akar nafal yang boleh bererti to fall atau jatuh. Nah, mungkin semua orang yang bertemu dengan mereka jatuh tersungkur karena takut kepada mereka. Dari kata akar ini juga ya boleh bermaksud to fall upon atau to attack, menyerang. Dengan arti ini, Nephilim kelihatannya boleh berarti penyerang atau bandit atau perampok. Jadi mereka ini adalah orang-orang jahat yang ditakuti oleh banyak orang. Itulah dikatakan dalam ayat itu, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman itu, di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Jadi orang-orang yang gagah perkasa di sini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan fisikal atau kemahiran berkelahi, berperang. Sedangkan perkataan orang-orang kenamaan menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang terkenal karena jahatnya. Jadi artinya dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 itu, bahwa pada waktu itu sudah ada perampok-perampok atau orang-orang jahat
Tetapi kemudian dengan adanya perkawinan campur di antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia itu, lalu lahirlah orang-orang yang seperti mereka yang jahat. Artinya semakin bertambah orang-orang jahat di muka bumi. Orang yang berdosa makin bertambah banyak. Begitulah secara ringkas penjelasan yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan raksasa di bumi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Jumpa lagi. Haleluya.